Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faikoto Saada dengan NIM 240701643 akan menjelaskan perkembangan seksual dewasa awal di mata kuliah psikologi perkembangan. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan dewasa awal? Menurut Sandrock, dewasa awal merupakan periode perkembangan manusia yang dimulai dari usia 18 tahun hingga 35 tahun. Pertama-tama kita cari tahu dulu yuk mengenai seks karena berkenaan dengan seks di usia dewasa awal. Nah, seks sendiri merupakan perbedaan yang sangat berwujud yang bisa dilihat oleh mata, yaitu alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita tahu, perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dan perempuan merupakan alat kelaminnya. Laki-laki itu terdapat penis dan perempuan terdapat vagina. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa seks dengan seksualitas merupakan dua komponen yang berbeda. Seksualitas merupakan kombinasi antara pikiran, perasaan, perilaku, sikap yang secara alamiah sangat membantu dalam kerja, kebutuhan seksual, dan reproduksi manusia. Nah, teman-teman, di dalam dimensi seksualitas terdapat 4 aspek yang sangat membantu. Yang pertama, biologis. Mungkin selain alat kelamin yang dimiliki, manusia masing-masingnya juga mempunyai hormon yang sangat membantu dalam kerja reproduksi mereka, yaitu ada estrogen dan testosteron. Kedua hormon itu sama-sama dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, jika estrogen dominan dimiliki perempuan dan testosteron dominan dimiliki laki-laki. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai salah satu rangkaian yang membantu dalam kerja reproduksi. Namun, jika estrogen memiliki cakupan yang lebih luas, selain untuk reproduksi, estrogen juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pada pola kehamilan, lalu menjaga siklus menstruasi dan lain sebagainya. Jika testosteron berfungsi sebagai penjaga kualitas sperma yang dihasilkan oleh laki-laki. Jika ditinjau dari aspek psikologis, sosial, dan kultural, sama-sama memiliki peran dalam perubahan sikap, kemudian orientasi karakter antara laki-laki maupun perempuan. Hal ini memiliki fungsi untuk menunjang arah orientasi seksual antara laki-laki maupun perempuan. Nah, teman-teman, dalam perkembangan seksualitas masa dewasa awal tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal yang menunjang. Yang pertama ada orientasi seksual, erotisisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Orientasi seksual akan saya bahas di slide selanjutnya. Erotisisme merupakan birahi ataupun gairah seksual yang dimiliki oleh kedua pasangan ketika melakukan hubungan intim. Kenikmatan sendiri merupakan salah satu tujuan diadakannya hubungan intim tersebut. Kemesraan merupakan salah satu aspek yang akan dicapai ketika melakukan hubungan seksual. Dan reproduksi merupakan tujuan awal diadakannya hubungan seksual tersebut. Oke, teman-teman, kita sudah sampai pada inti pembahasan, yaitu tahap perkembangan seksual. Ada banyak sekali tahapan perkembangan seksual yang berkesinambungan antara satu sama lain. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada orientasi seksual. Orientasi seksual merupakan arah, tujuan, naluri alamiah yang dimiliki oleh seorang individu yang menimbulkan pola keterkaitan, pola ketertarikan juga kepada siapa individu akan melakukan hubungan seksual. Nah, dalam orientasi ini terdapat 3 jenis ya teman-teman. Ada heterogen, homogen, dan biseksual. Sebenarnya ada banyak sekali pola orientasi seksual, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ini merupakan 3 yang paling utama dan marak di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada heterogen atau ketertarikan kepada lawan jenis. Jadi laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Yang kedua ada homogen atau pola ketertarikan kepada sesama jenis. Laki-laki terhadap laki-laki dan perempuan juga terhadap sesamanya. Lalu yang terakhir ada biseksual atau pola ketertarikan kepada laki-laki maupun perempuan. Jadi bisa
dua jenis kelamin tersebut ya teman-teman. Nah, tahapan perkembangan masa dewasa awal dicirikan karena sebagai usia produktif. Bahwasanya masa dewasa awal merupakan masa di mana organ-organ reproduksi sudah matang, sudah siap untuk dipakai, sudah siap untuk digunakan. Nah, antara lain jika pada wanita terdapat ovarium atau sel telur, lalu ada vagina sebagai alat reproduksi, dan yang terpenting merupakan uterus atau rahim. Sedangkan untuk pria ada testis dan penis. Testis sendiri untuk menjaga kualitas testosteron yang dimiliki dan penis merupakan alat reproduksinya sendiri. Teman-teman, masa dewasa awal disebut sebagai usia reproduktif karena memang usia pernikahan seringkali terjadi pada masa ini, di mana hormon-hormon yang diproduksi telah mencapai klimaks atau puncak tertinggi dan sudah siap secara menyeluruh untuk digunakan hingga akhir. Masa dewasa awal juga merupakan masa kecenderungan beraktivitas secara seksual, seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, hingga melakukan hubungan seksual. Berdasarkan penelitian, 97% hingga 98% pasangan laki-laki dan perempuan yang menempati masa dewasa awal sedang melakukan kepuasan seksual di area oral dan anal. Mungkin jika oral dipenuhi dengan cara berciuman, bercumbu, dan lain sebagainya, dan di area anal dipenuhi dengan cara melakukan hubungan seksual. Dikarenakan kecenderungan aktivitas yang tinggi, maka di usia ini terbentuklah keinginan untuk mempunyai hubungan asmara, baik dalam ikatan pernikahan maupun pacaran. Masa dewasa awal juga masa di mana manusia sudah mengerti tingkat kepuasan seksual mereka. Jadi batasan-batasannya mereka sudah tahu nih, kapan mereka harus beraktivitas secara seksual, kapan mereka harus menahannya. Lalu tingkatan paling akhir merupakan terbentuknya intimasi maupun isolasi. Intimasi merupakan kelekatan yang dibentuk secara sengaja, baik berupa hubungan pernikahan, pacaran, maupun bersosialisasi semata. Nah, jika isolasi merupakan kecenderungan untuk menutup diri dan bisa dikatakan memutuskan untuk hidup membujang selamanya. Nah teman-teman, kita sampai pada dampak jika hasrat seksual tidak terpenuhi. Yang pertama ada dampak secara biologis dan yang kedua ada dampak secara psikologis. Yang pertama, dampak secara biologis, individu akan rentan terhadap stres, kecemasan, dan lain sebagainya. Kemudian berpotensi menyebabkan sakit jantung, lalu terjadinya ereksi atau penurunan hasrat seksual, dan atrofi bagi perempuan yaitu penipisan dinding rahim. Secara psikologis, jika manusia tidak terpenuhi hasrat seksualnya akan mudah cemas, kemudian marah, lalu menimbulkan tantrum, dan bisa saja merasa rendah diri karena salah satu fungsinya tidak terpakai secara sempurna. Baik, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini merupakan perkembangan seksual merupakan perkembangan yang wajib diwaspadai, wajib dicermati, dan dipelajari lebih lanjut karena jika tidak, ini akan berdampak pada kehidupan masa tua. Sebagai penutup, kita berdasar pada hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata bahwa, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, sesungguhnya puasa merupakan tameng baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.